warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Sandi dari MIPA 2 Jepang. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang mengenai panjang dan lebar daun mangga dan daun kelapa. Kali ini saya ada daun mangga dan yang ini adalah daun kelapa. Jadi saya akan mengukurnya dengan penggaris. Ini saja itu ukur nih daun mangga. Ya, ini daun mangga dari yang saya ukur, panjangnya yaitu sekitar 23 cm atau 25 cm dan lebarnya itu 7,5 cm. Sekarang kita berlanjut ke daun kelapa. Ini daun kelapa udah saya ukur, panjangnya itu sekitar 5 cm, jadi itu lebarnya itu 1,1 cm, 1,1 meter. Jadi sebenarnya panjang tangkai itu lebih panjang. Panjang tangkai daunnya itu sekitar 75 sampai 120 cm. Jadi dari yang saya dapat, ukuran daun mangga ini ya panjang itu emang panjang segini, itu 25. Panjang dari daun kelapa. Sekian dari saya, Muhammad Putra Sandi dari MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan tersebut saya sudah bikin di KPD. Di KPD saya itu kita disuruh mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Di alat atau bahan yang ditentukan itu adalah 10 lembar daun mangga jenis tertentu. Misal mangga apel beri label A. 2. 10 lembar daun mangga jenis sama dengan A tetapi dari pohon lain beri label A. 3. 10 lembar daun jambu biji beri label B. 4. Penggaris pensil kertas. Tadi sudah saya siapkan dan sudah saya tulis di KBD nya. Cara kerjanya adalah lakukan observasi terhadap ciri morfologi setiap daun. Catatlah data hasil observasi kamu ke dalam tabel berikut. Tabel hasil pengamatan. Di tabel di sini ada ciri morfologi yang diamati, ada tabel daun, ada warna, bentuk, lebar daun, sistem pertulangan, permukaan. Oke, di tabel hasil pengamatan ini yaitu di daun mangga jenis tertentu yang di label A. Warna yang pertama warna hijau, kedua hijau, ketiga hijau, 4 hijau, 5 hijau, 6 hijau, 7 hijau, 8 hijau, 9 hijau, 10 hijau. Bentuknya yaitu lonjong, ada yang lonjong, ada yang seperti mata tombak. Ujungnya itu seperti mata tombak. Ada yang berbentuk bulat telur, ada yang ujungnya runcing, ada yang segi 4, ada yang ujungnya membulat. Ada yang lonjong berbentuk bulat telur, berbentuk segi 4. Di panjang segini, panjang sentimeternya kalau daun mangga itu sekitar sampai 23 cm sampai 25 cm saya ukur tadi. Dan yang dari banyak daun yang saya ukur tidak hanya 23 cm saja, yaitu banyak, ada yang 23 cm, 17,6 cm, 17,6 cm, 24 cm, 24 cm, 24 cm, dan ada yang 17,6 dan ada yang 18. Jadi panjang dari daun-daun tersebut banyak yang berbeda. Walaupun mereka sejenis, tapi banyak yang berbeda. Lebar daunnya yaitu ada yang 5, kebanyakan yang saya ukur ada yang 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm ada yang 3 cm, 2, 3 cm, 5 cm, 3 cm, 6 cm, 3,4 cm ada yang 3,4 cm.
sistem pertulangannya ada yang menyirip. Kebanyakan dari daun mangga tersebut sistem pertulangannya banyak yang menyirip. Mengapa? Karena ya kebanyakan banyak yang menyirip. Tulang daunnya ada yang menyirip, menjari, melengkung, ada yang sejajar, ada yang menyirip lagi, dan ada yang menjari dan menjari. Sifat permukaannya dari semua tersebut yang saya ukur lancet, berbentuk lancet. Jadi tidak ada yang datar, berbentuk lancet. Sifat permukaan sudah, jadi kita kembali ke daun yang mangga selanjutnya, yaitu daun mangga yang kedua. Warnanya tetap sama, hijau. Bentuknya ada yang lonjong, bulat telur, lonjong, ada yang ujungnya runcing, berbentuk segi empat, ujungnya membulat, lonjang. Panjangnya ada yang melebihi dari 23 cm, yaitu 23 cm, 25 cm, 25 cm, 26 cm, 17 cm, 18 cm, 20 cm, 19 cm, 17,6 cm, 17,9 cm. Oke, panjangnya banyak yang bervarian dari panjang daun-daun tersebut. Dan lebar daunnya ada yang 3 cm, 3 cm lagi, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 6 cm, 3,4 cm, 6,6 cm, 6 cm, dan 5 cm. Jadi ada 10 macam-macam lebar yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Sistem pertulangannya banyak yang menyirip. Dari kebanyakan daun mangga tersebut banyak yang berbentuk sistem pertulangannya menyirip, menjari, melengkung, menjari, melengkung, dan sejajar. Sifat permukaannya yaitu sama-sama lancet lagi. Mengapa lancet? Karena bentuk dari sistem permukaan mangga itu emang sudah sebetulnya lancet. Oke, kita beralih ke daun jambu biji. Dari daun jambu biji tadi itu yang sebenarnya yang saya ukur, ini bukan daun kelapa, sorry saya salah ngomong. Jadi itu adalah daun jambu biji. Daun jambu biji ini bentuknya kecil, tapi lebarnya boleh agak melebihi lebar daun mangga. Jadi warna dari daun jambu biji ini hijau, tetap hijau, banyak yang hijau, dan hijau. Bentuknya dari daun ini kebanyakan banyak yang bentuknya lonjong, ada yang bundar telur terbalik, ada yang jorong juga. Jadi lonjong, bundar, telur terbalik, lonjong, jorong, lonjong, dan lonjong. Panjangnya yaitu 7,5 cm yang pertama, yang kedua 8 cm, yang ketiga 8 cm, yang keempat 7,7 cm, yang kelima 7,8 cm, yang keenam 13 cm, yang ke-7 14 cm, yang ke-8 15 cm, yang ke-9 13,5 cm, dan yang terakhir itu 12,5 cm. Lebar daunnya 5 cm, kebanyakan banyak 5 cm, ada yang 6 cm juga. Ada yang berkoma yaitu 5,5 cm. 5 cm, 5,5 cm, 5 cm, 5 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 5 cm, dan 5 cm. Kembali lagi,
Lebar daunnya ada yang 5 cm, 5,5 cm, 5 cm, 5 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 5 cm, 5 cm, dan 5 cm. Sistem pertulangannya dari daun yang saya ukur itu banyak yang menirip, dan menirip lagi. Kebanyakan dari sistem pertulangan daun jambu biji ini banyak yang menirip. Sifat permukaannya ada yang halus, ada yang licin. Yang daun yang muda itulah halus. Kalau tapi yang tua itu licin. Jadi sistem pertulangan daun jambu biji itu ada dua, guys. Ada daun yang tua, ada yang daun yang muda. Jadi yang muda tuh yang halus, yang tua tuh yang licin. Jadi sifat permukaannya ada yang halus, ada yang licin. Jadi halus di LKPD saya halus, licin, halus dan licin. Dah itu saja, dan itu sudah selesai dengan tabel dari LKPD kita. Dan ada pertanyaan lagi dari LKPD tersebut. Kita akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut ya, guys. Jadi jelaskan pendapatmu tentang jumlah persamaan sifat pada tanaman sejenis, bandingkan pula dengan jumlah perbedaannya. Jadi dari nomor 1 ini saya akan jelaskan pendapat saya tentang jumlah persamaan sifat pada tanaman sejenis, bandingkan pula dengan jumlah perbedaannya. Jadi jumlah perbedaannya itu bagi saya hanya ada 2. Dari tanaman yang sejenis, kebanyakan sejenis itu sifatnya banyak yang sama karena sifatnya sejenis. Jadi bagi saya yang berbeda itu hanyalah panjang dan lebarnya. Karena panjang dan lebarnya itu banyak bervarian, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm, ada yang 6 cm, dan yang lainnya. Ya. Dan nomor 2, jelaskan pendapatmu tentang jumlah persamaan sifat pada tanaman yang berbeda, dibandingkan pula dengan jumlah perbedaannya. Jadi jawaban saya di sini adalah jumlah persamaan sifat ada 1, terdapat pada ciri morfologi yaitu sistem pertulangan. Jumlah perbedaan sifat ada 5, yaitu bentuk, sifat permukaan, warna, panjang, lebar, dan bagian tengah. Itu. Dan habis itu kita nomor 3, faktor apakah yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Faktor-faktor tersebut adalah faktor genetika, habitat, iklim, ketersediaan unsur hara. Yang saya jawab ini. Kita berbalik lagi ke nomor 4. Mengapa pada tanaman yang berbeda jenis lebih banyak terdapat perbedaan sifat dibanding dengan tanaman satu jenis? Jelaskan. Itu saya jelaskan ya, guys. Karena kalau berbeda jenis sifatnya juga pasti banyak yang berbeda. Kalau tanaman sejenis itu biasanya memiliki sifat persamaan karena sama-sama sejenis. Jadi sifat yang tanaman yang berbeda jenis itu banyak yang berbeda juga sifat-sifatnya. Dan yang sejenis itu sifatnya sama karena sama-sama sejenis gitu. Nomor 5, buatlah kesimpulan tentang keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman, dan beri contoh. Perbedaan setiap makhluk hidup yang meliputi cirinya yang dapat dilihat dari suatu lingkungan tertentu, yaitu lingkungan tertentu adalah ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi tingkat gen ini yaitu variasi pada susunan gen MH. Contohnya yaitu variasi mawar. Pada tingkat spesies, perbedaan ciri antara MH yang satu dengan MH yang lain. Contohnya variasi kacang dan kucing. Tingkat ekosistem, hubungan timbal balik antara MH dengan lingkungan tertentu. Contohnya ekosistem padang rumput. Gitu. Jadi yang nomor 6, buatlah perbandingan faktor abiotik dan faktor biotik pada ekosistem hutan dan ekosistem danau. Jadi nomor 6 ini saya menjawab yaitu ekosistem danau.
komponen abiotik. Sebenarnya abiotik ini terlalu tidak berguna, jadi saya jawab yang komponen abiotik dari ekosistem danau yaitu cahaya matahari, batu, angin, dan suhu. Biotik itu yaitu alga, ejek gondok, ikan, dan fitoplankton. Itu ya di ekosistem danau. Yang di ekosistem hutan, abiotiknya yaitu tanah, batu, udara, cahaya matahari, air. Sedangkan biotiknya ya yang pasti antara dua itu yang paling penting, yaitu tumbuhan dan hewan. Oke, sampai di sini aja presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.